Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis logam berat. Kelompok ini terdiri dari Anas Nur Faizah, saya sendiri Nur Hidayah, dan Nur Soleha. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai logam berat. Logam berat ini masih tergolong logam dengan kriteria-kriteria yang sama dengan logam-logam yang lain. Perbedaan logam terletak pada pengaruh yang dihasilkan bila logam berat ini masuk atau diberikan ke dalam tubuh organisme hidup. Karakteristik dari kelompok logam berat diantaranya, yang pertama memiliki spesifikasi graviti yang sangat besar atau lebih dari 4, yang kedua mempunyai nomor atom 22-23 dan 40-50 serta unsur lantanida dan aktinida. Yang ketiga mempunyai respon biokimia yang khas atau spesifik pada organisme hidup. Selanjutnya, logam berat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama logam berat esensial, yakni logam dalam jumlah tertentu yang sangat dibutuhkan oleh organisme. Dalam jumlah yang berlebihan, logam tersebut bisa menimbulkan efek toksik. Contohnya adalah seng, tembaga, besi, gas, mangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada logam berat tidak esensial, yaitu logam yang keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya, bahkan bersifat toksik, seperti merkuri, kadmium, timbal, kromium, dan lain sebagainya. Timbal dalam keseharian lebih dikenal dengan nama timah hitam. Dalam bahasa ilmiahnya dinamakan dengan plumbum, dan logam ini disimbolkan dengan Pb. Logam ini termasuk ke dalam kelompok logam-logam golongan 4A pada tabel periodik unsur kimia, mempunyai nomor atom 82 dengan bobot atau berat atom 207,2. Keracunan oleh logam timbal. Pada jaringan atau organ tubuh, logam timbal akan terakumulasi pada tulang karena logam ini dalam bentuk ion mampu menggantikan keberadaan ion Ca2+ atau kalsium yang terdapat pada jaringan tulang. Di samping itu, pada wanita hamil, logam timbal dapat melewati plasenta dan kemudian ikut masuk dalam sistem peredaran darah janin, dan selanjutnya setelah bayi lahir, timbal akan dikeluarkan bersama air susu. Toksisitas timbal bersifat kronis dan akut. Paparan timbal secara kronis bisa mengakibatkan kelelahan, lesu, gangguan iritabilitas, gangguan gastrointestinal, kehilangan libido, infertilitas terhadap laki-laki, gangguan menstruasi, serta aborsi spontan pada wanita. Depresi, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, daya ingat terganggu, dan sulit tidur. Selanjutnya, review jurnal. Judul jurnal ini analisis cemaran logam berat timbal pada lipstik yang dijual di Kota Banda Aceh secara spektrofotometri serapan atom. Jurnalnya sendiri dari Journal of Pharmaceutical and Science tahun 2020. Yang pertama ada pendahuluan. Penggunaan lipstik bertujuan untuk memberikan sentuhan artistik pada bagian bibir, sehingga akan menambah nilai estetika pada riasan wajah. Dalam formulasi sediaan kosmetik, pemilihan bahan dasar untuk pembuatan sediaan lipstik harus diperhatikan. Bahan dasar lipstik biasanya menggunakan lilin atau wax, minyak lemak, dan pewarna. Selain pemilihan bahan dasar yang tidak menyebabkan iritasi dan alergi, lipstik juga tidak boleh tercemar baik cemaran biologi maupun cemaran logam berat. Cemaran logam berat yang sering terjadi dalam sediaan lipstik adalah cemaran timbal. Timbal ini termasuk golongan logam berat dengan bahaya tingkat pertama jika terpapar secara terus-menerus dan terjadi bioakumulasi dalam tubuh manusia ataupun makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi logam berat timbal dalam sediaan lipstik yang beredar di Kota Banda Aceh secara spektrofotometri serapan atom. Yang ketiga ada metode penelitian. Prosedur penelitian di sini terdiri dari 3, yaitu yang pertama pembuatan larutan baku inuk dan kurva kalibrasi standar larutan timbal, yang kedua preparasi sampel, yang ketiga pengukuran dengan spektrofotometri serapan atom. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil analisis AAS dan pembuatan kurva kalibrasi larutan standar timbal. Gambar 1 ini menunjukkan persamaan regresi linear yang diperoleh dari pembuatan kurva baku larutan standar timbal.
Persamaan regresi linear yang didapat adalah Y sama dengan 0,0216X sampai 0,0012, di mana nilai R2 yang diperoleh telah memenuhi syarat yang ditetapkan dengan ketentuan nilai R2 harus mendekati nilai 1, di mana dalam penelitian ini nilai yang didapat yaitu R2-nya sama dengan 0,99. Hal ini dapat menjelaskan bahwa alat instrumen spektrofotometri serapan atom yang digunakan dalam keadaan baik, serta persamaan regresi linear yang diperoleh bisa digunakan mengukur konsentrasi sampel sebab ada hubungan yang linear antara konsentrasi dengan absorbansi. Hasil pengukuran AAS sampel lipstik. Pada gambar 2 menunjukkan hasil bahwa semua sampel lipstik yang telah diteliti mengandung cemaran logam timbal. Besaran kadar cemaran logam timbal yang terdapat pada semua sampel lipstik antara 0,12 mg per kilogram sampai 6,83 mg per kilogram. Hasil pengukuran menunjukkan kadar timbal dalam sampel lipstik dengan jumlah sedikit. Hasil penelitian diperoleh kadar konsentrasi berturut-turut pada sampel 1 yaitu 6,83 mg per kilogram, sampel 2 0,12 mg per kilogram, sampel 3 0,72 mg per kilogram, sampel 4 2,99 mg per kilogram, sampel 5 1,2 mg per kilogram. Cemaran tertinggi terdapat pada kode sampel 1 dan cemaran terendah terdapat pada kode sampel 2. Cemaran tertinggi pada kode sampel 1 disebabkan produsen mengambil bahan baku yang digunakan atau material yang digunakan itu memiliki kualitas dan spesifikasinya rendah dan yang paling bagus yaitu kode sampel 2. Karena sangat rendah cemarannya bisa jadi perusahaan yang membuat lipstik ini memilih bahan baku yang bagus dan spesifikasinya tinggi sehingga kontaminan yang ada dalam lipstik ini rendah. Perubahan Peraturan PPOM RI Nomor 17 Tahun 2011 menjelaskan bahwa nilai ambang batas cemaran logam timbal dalam sediaan kosmetik tidak lebih dari 20 mg per kilogram atau 20 ppm. Kesimpulannya dalam penelitian ini yaitu bahwa semua sampel lipstik yang dianalisis dalam penelitian ini memenuhi persyaratan PPOM RI tahun 2011 yaitu penjelasan persyaratan nilai ambang aman cemaran atau kontaminasi logam berat timbal dalam kosmetik tidak lebih dari nilai ambang batas 20 mg per kilogram. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.